Nah, oke guys, di kesempatan kali ini saya akan memberikan ilmu atau tutorial cara mengganti komstir di motor Yamaha Vixion agar awet ya teman-teman. Pertama kita buka dulu baut cakramnya ini ya, 2 biji atas dan bawah. Kemudian kita buka baut rodanya. Oke, setelah itu kita lanjut buka baut 8 selang cakramnya ya, dan kemudian kita lepas baut rodanya. Selanjutnya kita buka spakbor dengan menggunakan kunci 10 ya teman-teman. Kita buka baut kanan kirinya. Lanjut kita lepas. Nah, selanjutnya lagi kita lepas baut shocknya ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita membuka baut shock, kita membuka dahulu dudukan lampu ini. Nah, ini ya kita menggunakan kunci 8. Ada 2 biji ya teman-teman, kanan dan kiri, dekat dengan klakson. Kemudian kita kendorkan baut 17 stangnya di bagian tengah ini. Cukup kendorkan saja dahulu ya. Nah, kita lanjut membuka atau melepas asoknya nih teman-teman. Ada 2 biji bautnya, baut 14 dan satu lagi kunci L di bagian atas itu ya. Nah, oke, sekarang asok kita lepas dan sebelahnya juga kita lepas ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya kita lepas setang bersamaan lampu ya teman-teman agar tidak repot, biar praktis. Nah, jadi seperti ini ya, sangat mudah sekali kan. Nah, selanjutnya kita lepas mur pengunci komstirnya ya. Ini ada sepinya, kita lepas dahulu. Oke, kita kendorkan murnya, ada 2 biji teman-teman. Dan karetnya juga jangan sampai rusak. Nah, setelah mur kendor, kita lepas kupu-kupunya ya. Nah, seperti ini, mudah sekali ya. Nah, ini teman-teman. Nah, kemudian kita lepas penahan bearingnya atas bawah. Oke, sangat mudah sekali. Kemudian untuk bagian kupu-kupunya kita lepas juga ya. Jangan lupa nanti kita bersihkan teman-teman, agar terhindar dari kotoran dan enak juga saat pemasangannya nanti ya. Oke. Nah, itu sangat kotor sekali ya teman-teman. Banyak sekali bekas gemuk. Nah, cukup kita bersihkan saja menggunakan cairan bensin. Nah, oke ya. Kita sisihkan dahulu. Dan juga untuk bagian dudukan komstir di sasis kita bersihkan juga ya teman-teman, sampai bersih agar tidak ada kotoran dan nanti saat pemasangannya juga enak ya teman-teman dan presisi. Kita siram juga menggunakan cairan bahan bakar. Sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Nah, itu ya terlihat jelas. Nah, oke. Sekarang saatnya kita pemasangan klaker komstirnya. Nah, jadi yang bikin awet tuh seperti ini teman-teman. Nah, perlu diperhatikan ya, agar awet komstirnya. Jadi cara pemasangan tuh seperti ini. Pertama, kita pasang dahulu mangkok komstirnya ini ya, yang di bagian kupu-kupu. Nah, sampai mentok ya teman-teman. Sampai mentok ke bawah, sampai bunyi cetuk. Nah, kalau udah terasa mentok berarti tandanya sudah pas. Nah, ini dudukan yang bawah kita pasang juga. Nah, sampai mentok ya teman-teman, dan juga yang atas kita pasang juga. Nah, kalau kondisi bersih kan enak ya saat pemasangannya. Nah, oke, kita menggunakan yang lama untuk tracker agar dia masuk secara pas ya teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal congkel saja. Jangan lupa itu kita lap ya, kita bersihkan ya, agar tidak ada kotoran. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ya, hal yang sangat penting sekali nih. Pertama kita kasih grease atau gemuk ya teman-teman.
Ini khusus, kalau gemuk ini tidak sembarang ya teman-teman. Kita tidak bisa menggunakan stempet yang agak kaku itu ya. Jadi harus yang model lembut seperti ini untuk melumasi klaker komstir. Nah, jadi ini yang sangat penting sekali teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana agar awet komstirnya, yaitu pertama ini kita lepas dahulu gotrinya ini ya teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan dudukan gotri ini ya. Jadi saya pasang satu persatu. Jadi dudukan gotrinya itu saya buang teman-teman. Nah, jadi seperti ini kita pasang. Nah, jumlahnya itu untuk yang bagian bawah sini itu 20 ya teman-teman. Bila kita menggunakan komstir yang baru ini, nanti kita hanya menambahkan 4 gotri saja. Ya, hanya menambahkan 4 biji gotri. Jadi totalnya ini yang di bawah ini adalah 20 ya teman-teman. Nah, ini kita ambil ya, karena ini masih kurang, jadi kita ambil 4 biji ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, totalnya ini untuk yang bawah 20. Nah, sip, seperti ini. Kalau sudah tersusun rapi, jangan lupa kita kasih tambahan gemuk lagi ya teman-teman, yang khusus untuk komstir. Nah, itu dihitung sama mas mekaniknya ada 20. Nah, kan? Oke. Sekarang kita tambah lagi gemuknya ya teman-teman. Nah, sekarang kita lepas juga gotri dari dudukannya, karena ini untuk memasang komstir yang bagian atas. Nah, jumlahnya itu dia ada 19 ya teman-teman. Ini sebelumnya kita kasih gemuk juga ya. Agar nanti di jangka panjang dia awet. Jadi untuk yang bawah itu berjumlah 20 gotri. Kalau yang atas itu berjumlah 19 gotri ya teman-teman. Nah, itu ada perbedaan sedikit ya, hanya selisih 1 biji. Nah, oke, sip. Karena ini masih kurang, kita tambah lagi ya. Nah, ini menggunakan gotri yang lama. Nah, oke, mantap. Jangan lupa nanti kita kasih tambahan gemuk lagi ya. Nah, ini kita kasih tambahan yang rata ya teman-teman. Perlu diingat, ini tidak sembarang gemuk ya, ini khusus. Bila kita menggunakan stempet, tentunya pergerakan komstir itu akan terasa berat teman-teman. Beda dengan menggunakan gemuk yang lembut seperti ini, seperti selai. Tapi lembut ini ya, tidak terlalu keras. Oke. Sekarang kita tutup komstir yang bagian atasnya ini. Saatnya kita pasang kupu-kupunya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita pasang penutup abunya itu, kemudian kita pasang murnya. Nah, oke. Kita goyang-goyang dahulu. Nah, kita pasang karet bantalan. Dan juga kita kasih mur juga yang bagian atas. Itu harus sejajar dengan yang bawah ya teman-teman, karena gunanya untuk dudukan sepi. Jadi tidak boleh miring. Nanti kalau miring sepinya tidak pas. Nah, ini sedikit kita kencangkan dahulu ya. Tapi jangan terlalu kencang-kencang, karena ini setelahnya belum pas. Nanti akan kita setel lagi ya teman-teman. Yang penting ini sedikit agak rapat dahulu, agar nanti saat penyetelan akhir enak ya. Nah, oke, mantap. Sekarang sepinya kita pasang. Dan kita kembalikan lagi lampu dan setirnya ini teman-teman. Nah, oke ya. Mudah sekali kan ya. Mantap. Kita pasang kembali baut 8 tadi ya, 2 biji. Kita kencangkan.
Nah, untuk yang bagian atas ini jangan kita kencangkan dahulu ya teman-teman, cukup kita rapatkan dahulu karena kaum setir nanti masih akan kita setel. Nah, sekarang asoknya kita pasang kembali. Dan yang sebelah kanan juga kita pasang. Nah, untuk menyetel panjangnya itu kita harus menggunakan as rodanya itu ya teman-teman. Jadi kita masukkan apakah kira-kira dia sejajar atau panjang sebelah. Nah, jadi kita menggunakan as rodanya itu. Nah, sekarang kita kencangkan mur 14-nya yang mengikat asok. Perlu diingat yang dikencangkan hanya baut 14-nya dahulu ya teman-teman. Kalau untuk L yang bagian atas sama 17 itu nanti kalau kiranya penyetelan kaum setir ini sudah pas. Nah, ini kita setel sampai kenceng tidak oblak ya teman-teman, dan juga tidak seret. Setelan yang pas. Nah, oke, sudah pas. Nah, kalau sudah pas seperti ini, kita pasang kembali spakbornya. Baut kanan kiri kita pasang semua ya teman-teman, harus kita kencangkan. Dan juga rodanya kita pasang kembali. Oke. Nah, mantap. Jangan lupa murnya kita kencangkan. Sip. Nah, sekarang ukuran kaum setir sudah pas ya. Tidak oblak dan juga tidak seret. Jangan lupa cakramnya juga kita pasang kembali. Nah, baut 17-nya kita kencangkan dan juga untuk baut L-nya kita kencangkan kembali ya teman-teman. Nah, seperti inilah tutorial cara mengganti kaum setir agar awet ya. Caranya sangat mudah sekali. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa support kami dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga tekan lambang notifikasinya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.